Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah gizi dasar Kesmas, di mana pada hari ini kita akan membahas topik terakhir untuk mata kuliah ini, karena setelah pertemuan ini akan dilakukan presentasi kelompok berdasarkan topik vitamin dan mineral yang telah dibagikan pada masing-masing peserta kelompok. Hari ini kita akan membahas tentang gizi seimbang. Yang pertama, sebelum kita masuk membahas tentang apa itu gizi seimbang, apa fungsinya dan serta apa bagaimana prinsip-prinsipnya, terlebih dahulu kita akan membahas bahwasanya saat ini dunia kita dihadapkan pada sindrom yang baru. Sindrom yang pertama adalah adanya beban ganda dalam masalah gizi, yang biasa disebut dengan double burden in nutrition, di mana di suatu sisi saat ini kita menghadapi yang namanya masalah kekurangan gizi atau yang dikenal saat ini dengan masalah gizi stunting. Kemudian di satu sisi atau di sisi yang lain, saat ini kita menghadapi masalah kelebihan gizi yang biasa dikenal dengan obesitas. Nah, selain itu, terjadi juga beban ganda masalah kesehatan atau double burden disease, di mana saat ini banyak sekali terjadi penyakit-penyakit communicable disease atau penyakit yang dapat ditularkan. Saat ini yang paling heboh adalah COVID-19, kemudian yang kedua, di satu sisi kita juga masih menghadapi masalah-masalah penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Penyakit tidak menular itu contohnya penyakit-penyakit seperti jantung, diabetes mellitus, dan sebagainya, yang nanti akan muncul karena adanya pengaruh aktivitas fisik, gaya hidup, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini menunjukkan bagaimana data tentang masalah-masalah gizi dan kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang pertama kita lihat di sini adalah terjadinya masalah-masalah kekurangan gizi, kemudian yang kedua adalah masalah obesitas, kemudian berikutnya adalah masalah-masalah tentang masalah gizi terkait dengan stunting, kemudian masalah kesehatan terkait dengan tekanan darah tinggi, biasa dikenal dengan diabetes mellitus, kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian ada diabetes mellitus atau kencing manis, biasanya orang awam mengatakan seperti itu, kemudian adanya anemia ataupun kekurangan darah. Nah, masalah-masalah gizi ini masih banyak kita temui di Indonesia saat ini, dan beberapa di antaranya itu mengalami peningkatan prevalensi. Nah, kalau kita lihat data berikut ini adalah data dari saya ambil data dari riset kesehatan dasar. Yang pertama adalah bagaimana prevalensi proporsi berat badan lebih atau biasa dikenal dengan overweight dan obesitas pada orang dewasa yang berusia lebih dari 18 tahun pada 2007 sampai dengan 2018. Nah, kalau kita lihat di sini yang memiliki berat badan lebih itu pada tahun 2007 itu hanya sekitar 8,6%, dan pada tahun 2018 itu meningkat sampai dengan 13,6%. Begitupun dengan mereka yang mengalami obesitas atau berat badan berlebih, obesitas ini, kalau berat badan berlebih dan overweight, obesitas ini juga mengalami peningkatan yang sama dengan yang overweight, dan dia lebih tinggi lagi karena sampai 2 kali lipat dari tahun 2007 ke 2018. Kemudian berikutnya adalah data tentang obesitas sentral. Obesitas sentral ini kemarin diukur pada penduduk usia lebih dari 15 tahun,
juga dilakukan pada 2007 sampai dengan 2018. Jadi yang dimaksud dengan obesitas sentral ini adalah obesitas yang terjadi pada individu yang memiliki lingkar perut melebihi dari nilai normal. Jadi yang diukur adalah penumpukan lemak yang terjadi pada bagian perut ataupun pada bagian sentral. Di mana kalau kita lihat di bawah sini, lingkar perut itu dikatakan dia obesitas sentral kalau dia lebih 80 cm untuk perempuan dan 90 cm untuk laki-laki. Jadi silakan kalau ada yang ingin mengetahui apakah dia mengalami obesitas sentral atau tidak, maka diukur lingkar perutnya. Tetapi pada saat mengukur itu tidak boleh menarik nafas, harus dia bernafas seperti biasa, kemudian dilingkarkan kita ukurnya dan diukur. Kalau misalnya lebih dari 80 atau 90, maka seseorang itu dikatakan mengalami obesitas sentral. Kita lihat juga datanya, itu ada mengalami peningkatan dari tahun 2007, 2013 sampai dengan 2018 sesuai dengan data riset kesehatan dasar yang terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah prevalensi diabetes mellitus. Ini berdasarkan diagnosis dokter untuk penduduk sama dengan yang obesitas sentral tadi, itu dilakukan pada penduduk umur yang melebihi dari 15 tahun. Ini berdasarkan seluruh provinsi di Indonesia. Terlihat juga di sini bahwasanya terjadi peningkatan prevalensi penduduk yang mengalami diabetes mellitus pada tahun 2018 menjadi 2%. Ini biru ini menunjukkan 2013, pengukuran pada 2013, dan terjadi peningkatan pada 2018. Dan kalau kita lihat di sini, hampir semua provinsi yang ada di Indonesia itu mengalami peningkatan prevalensi, kecuali untuk NTT yang ada penurunan menjadi 0,9. Tetapi ya ini sesuatu hal yang tentunya bukan sesuatu yang baik, karena ketika terjadi peningkatan prevalensi diabetes mellitus berarti ada sesuatu yang terjadi di masyarakat kita. Entah itu ada perubahan pola makan, perubahan pola aktivitas yang mesti harus diketahui apa yang menjadi penyebab dari meningkatnya prevalensi diabetes mellitus ini. Kemudian berikutnya adalah prevalensi hipertensi menurut diagnosis ataupun berdasarkan yang informasi dari responden yang mengatakan dia meminum obat karena mengalami tekanan darah. Juga terlihat di sini bahwa yang mengalami hipertensi pada tahun 2013 itu yang berhasil diukur berdasarkan pengukuran itu sekitar 25,8%, dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 34,1%. Ya, ini juga dilakukan pada penduduk yang berusia lebih dari 18 tahun. Selanjutnya, ini menunjukkan bagaimana proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada balita 2007 sampai dengan 2018. Nah, mungkin yang saya stressing di sini adalah yang di stressing adalah target balita gizi buruk dan gizi kurang. Kalau berdasarkan RPJMN tahun kemarin 2019 ya, itu 17%, sementara riskesdas kita itu baru mencapai 17,7%. Memang selisihnya tidak terlalu banyak, tetapi untuk menurunkan 0,1% saja itu butuh upaya yang serius untuk dapat mencapai target tersebut. Nah, terlihat memang di sini bahwa untuk gizi kurang itu ada sedikit penurunan pada tahun 2013 dibandingkan dengan 2018. Begitupun untuk dengan gizi buruk itu sudah ada sedikit penurunan dibandingkan dari 2013 ke 2017. Tetapi ya sekali lagi ini masih di atas target dari 2019. Meskipun saat ini belum ada laporan apakah kita sudah mencapai target atau tidak, karena belum lagi dilakukan riset kesehatan dasar. Ya mudah-mudahan saja sudah mencapai target karena hanya beda 0,7%. Selanjutnya adalah terkait dengan status gizi pendek dan sangat pendek pada balita.
ini biasa dikenal dengan istilah stunting atau anak yang memiliki perawakan pendek atau ukuran tinggi badannya itu lebih kecil, lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, kalau kita lihat di sini indikatornya adalah tinggi badan, nilai siskornya itu tinggi badan menurut umurnya itu kurang dari 3% dan tinggi badan menurut umur lebih besar dari 3 SD dan kurang dari minus 2 SD itu adalah sangat pendek. Nah, kalau sangat pendek itu dia di bawah minus 3 standar deviasi. Nah, di sini memperlihatkan bagaimana data prevalensi anak yang mengalami stunting pada tahun 2007, 2018, dan 2013. Biasanya kita melaporkan itu menggabungkan yang sangat pendek dengan pendek, jadi disebut dengan stunting. Nah, kalau kita lihat pada tahun 2007, kalau kita gabungkan yang sangat pendek dengan pendek ini, yang mengalami stunting itu sebesar 36,8%. Kemudian pada tahun 2013, ini kalau dijumlahkan 19,2 dengan 18, itu jumlahnya adalah 37,2%. Nah, kalau dilihat pada tahun 2018, itu memang mengalami penurunan, yakni menjadi dari 37,2% ini, 19,2 tambah 18, itu menjadi 30,8%, 19,3 ditambah 11,5%. Jadi yang mengalami stunting pada tahun 2018 itu memang ada penurunan, terdapat penurunan, tetapi jika dilihat angkanya ini masih cukup tinggi, di mana prevalensi stunting di Indonesia ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara, dan jika melihat standar dari yang ditetapkan oleh WHO itu mengharapkan tidak lebih dari 20% prevalensi stunting di suatu negara. Jadi memang butuh upaya yang keras dari berbagai sektor, karena masalah stunting ini bukan hanya masalahnya orang kesehatan, tapi harus diselesaikan dari multi sektor. Dan RPJMN terbaru yang dikeluarkan 2020 sampai dengan 2024 itu Bapak Presiden sudah mengharapkan bahwa pada tahun 2024 nanti stunting itu sudah bisa ditekan atau diturunkan sampai dengan sekitar 14%. Jadi memang harus diturunkan sekitar 16% dalam waktu 5 tahun. Berikutnya ini kalau proporsi status gizi kurus dan gemuk, ini hampir mirip dengan yang status gizi yang kurang pada balita. Juga memang kalau kita bandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya, baik itu yang sangat kurus maupun gemuk itu mengalami penurunan prevalensi yang mengalami gizi kurus dan gemuk. Tetapi itu tadi nilainya itu masih di atas ambang batas yang ditetapkan. Kemudian ini adalah proporsi anemia. Jadi anemia itu yang mengalami kekurangan darah karena kurangnya konsumsi zat besi, itu pada anemia pada ibu hamil. Terlihat di sini kalau kita lihat data tahun 2013 ke 2018 itu mengalami peningkatan prevalensi dari tahun 2013 ke 2018 menjadi 48,9%. Angka ini tentunya sangat cukup tinggi, karena kalau berdasarkan cut-off point yang ditetapkan oleh WHO, ketika suatu negara atau suatu wilayah mengalami prevalensi anemia lebih dari 40%, maka bisa dikatakan bahwa masalah anemia di wilayah tersebut merupakan masalah gizi kesehatan masyarakat kategori berat. Jadi ini adalah kategori yang paling tinggi yang ditetapkan oleh WHO karena standarnya itu adalah 40%. Nah, kita sudah 48%, artinya boleh dikatakan dari ketika ada 10 yang ibu yang hamil, 5 diantaranya itu akan mengalami anemia. Dan kita tahu bahwa dampak ketika ibu mengalami anemia itu memiliki risiko yang paling besar untuk melahirkan bayi dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Kemudian pertanyaannya apakah masalah-masalah yang tadi kita bahas itu ada kaitannya dengan gizi seimbang?
Jawabannya adalah ya bisa saja ada kaitannya, karena ketika asupan dikontrol, maka tidak akan terjadi yang namanya kelebihan berat badan ataupun kekurangan berat badan ataupun kekurangan zat gizi tertentu, misalnya zat besi. Nah, yang kedua, apakah orang kaya itu memiliki kelebihan makanan dan orang miskin itu kekurangan makanan? Ya, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Karena ya terutama biasanya orang-orang yang mengalami kekurangan gizi itu ditemukan pada orang-orang yang berpendapatan rendah. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang mengalami obesitas itu juga pada orang kaya tidak, tapi pada orang miskin karena dia lebih banyak mengkonsumsi kalori, kurang serat dan seterusnya, sehingga dia bisa mengalami yang namanya obesitas. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah masyarakat kita ini sudah mengikuti yang namanya pedoman gizi seimbang? Nah, tentunya kita bisa mengatakan belum, karena ya itu tadi, kalau misalnya masyarakat sudah mengikuti pedoman gizi seimbang, tentunya masalah-masalah kesehatan ataupun masalah gizi itu tidak akan terjadi sampai saat ini. Nah, sekarang kita akan membahas kemudian apa yang dimaksud dengan gizi seimbang. Nah, di sini kalau berdasarkan buku pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014, menyatakan bahwa intinya ya mungkin sampai di sini ya. Sampai di sini. Ya, intinya adalah bahwa gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu intinya. Jadi gizi seimbang itu adalah susunan pangan kita sehari-hari yang di dalamnya itu sudah ada zat gizi yang sesuai dengan dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi itu intinya bahwa gizi seimbang itu dia itu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebih, tidak kekurangan. Nah, di dalam gizi seimbang itu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip. Ada 4 prinsip di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah prinsip keanekaragaman pangan. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang keempat adalah mempertahankan berat badan normal. Jadi kalau sekarang ini digaung-gaungkan rajin cuci tangan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, sebenarnya bukan baru sekarang ini. Dari dulu sebenarnya. Bahkan di dalam pedoman gizi seimbang itu pun ya sudah ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, bahwasanya seberapa beraneka ragam pun pangan yang kita konsumsi, mau makan sayur, mau makan buah, makan lauk pauk hewani dari nabati, ada makanan pokok kita konsumsi semuanya itu. Tapi kalau kita tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, maka ya boleh dikatakan itu sia-sia, akan sulit untuk mendapatkan kesehatan yang paripurna, karena ya kalau misalnya tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, tidak mencuci buahnya, tidak mencuci sayurnya, kita tidak hanya mendapatkan zat gizi dalam pangan tersebut, tetapi juga mungkin adalah kuman-kuman bakteri yang ada dalam pangan tersebut yang bisa mengganggu ataupun berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, di Indonesia sendiri, gizi seimbang ini dilambangkan dengan tumpeng gizi seimbang, ya. Kalau kita lihat ini adalah tumpeng gizi seimbang, dan di bawahnya itu ada seperti daun-daun, ya, lapisan dari tumpeng biasanya yang memperlihatkan bagaimana tentang pentingnya aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik itu bukan hanya olahraga, tetapi melakukan sesuatu hal yang intinya aktivitas itu kan bergerak dari posisi kita sebelumnya. Jadi tidak hanya tidur-tiduran saja, rebahan saja seperti sekarang ini, tapi tetap melakukan aktivitas fisik yang sederhana saja, misalnya menyapu, mencuci piring, ataupun berolahraga ringan dan seterusnya. Kemudian terlihat di sini perilaku untuk mencuci tangan sebelum makan, sesudah BAB, ataupun pada saat kalau ibu hamil atau ibu menyusui yang memiliki anak,
ya mencuci tangan sebelum memberikan menyusui anaknya ataupun sebelum memberikan makan anaknya dan seterusnya. Kemudian di sini ada memantau berat badan. Nah, ini sebaiknya dilakukan setiap 1 kali sebulan itu untuk mengetahui, karena kan berat badan itu sangat berfluktuasi ya, 1 hari pun kita bisa berubah, setelah makan itu langsung berubah. Sehingga diharapkan itu dipantau terus, jangan sampai sudah naik beberapa kilo kita tidak sadar, karena terkadang naiknya itu tidak sadar. Kemudian ada anjuran untuk mengonsumsi air putih, tentunya ya, air putih kemarin kita sudah bahas. Kalau di sini dikatakan 8 gelas, ini kemungkinan karena gelasnya adalah gelas yang tinggi yang bisa sampai 300 ml. Nah, di sini juga kalau di tumpengnya ini ada tentang anjuran untuk mengonsumsi lauk pauk, kemudian makanan pokok 3-4 porsi, sayuran, buah, lauk pauk dari nabati dan hewani, dan di bagian puncaknya itu ada 3 jenis pangan yang harus kita konsumsi. Yang pertama adalah gula, yang kedua adalah garam, dan ketiga adalah minyak. Yang kita harus konsumsi dibatasi, karena ketiga pangan ini itulah yang bisa ketika dikonsumsi berlebih itu cepat memicu penyakit-penyakit yang mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya sejarah munculnya pedoman gizi seimbang, karena mungkin beberapa di antara kita masih memahami yang namanya ataupun yang ada di dalam bayang kita adalah ketika berbicara masalah gizi, yang penting itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, saya akan membahas bagaimana sejarah 4 sehat 5 sempurna ini sampai kemudian berubah menjadi gizi seimbang ataupun pedoman gizi seimbang. Nah, di sini dikatakan bahwa pada tahun 1952, pendidikan dan penyuluhan gizi itu menggunakan slogan 4 sehat 5 sempurna atau biasa dikenal 4S 5S, di mana slogan ini itu telah berhasil menanamkan pengertian tentang pentingnya gizi dan kesehatan kepada masyarakat dan kemudian mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Nah, 4S 5S ini itu pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Purwosudarmo. Beliau ini adalah sekaligus sebagai Bapak Gizi di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu ada juga Bapak Gizi. Jadi orang yang betul-betul dari dulu berkecimpung di bidang gizi itu adalah Prof. Purwosudarmo. Beliau inilah yang memperkenalkan slogan 4 sehat 5 sempurna, di mana slogan ini mengacu pada prinsip Basic Four dari Amerika Serikat yang mulai diperkenalkan pada tahun 1940-an. Nah, namun seiring dengan perkembangan ilmu, perkembangan waktu, slogan ini ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga dirasa perlu untuk diperbaharui dengan slogan dan visual yang sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Nanti sebentar kita akan membahas apa saja kekurangan yang terdapat di dalam slogan 4 sehat 5 sempurna ini dan apa yang diperbaharui di gizi seimbang. Nah, pada tahun 1992 itu dilakukan konferensi pangan sedunia di Roma, Italia, dan disitulah disepakati perlu dibentuk yang namanya Nutrition Guide for Balanced Diet. Ya, jadi ini adalah cikal bakal dari gizi seimbang ini, di mana Nutrition Guide for Balanced Diet ini diharapkan akan mampu mengatasi masalah beban ganda gizi, baik itu yang kekurangan maupun kelebihan. Karena kan yang terjadi saat itu adalah ya tidak hanya masalah kekurangan gizi, tetapi sudah mulai muncul lagi masalah-masalah kelebihan gizi. Kenapa bisa Basic Four itu tidak mampu mengatasi itu? Nanti kita akan lihat di slide berikut. Nah, ini kalau secara visual, secara gambar kita bisa melihat perbandingan antara gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk gizi seimbang itu divisualisasikan dengan gambar seperti ini, tumpeng gizi seimbang, sedangkan 4 sehat 5 sempurna kurang lebih seperti ini. Banyak sekali gambarnya di Google kita bisa cari, tapi kurang lebih gambarnya akan dimunculkan seperti ini, di mana 4 sehat 5 sempurna itu, 4 itu adalah
ada makanan pokok, ada lauk pauk, sayur mayur dan buah-buahan, dan dikatakan sempurna ketika dia ada susu. Ya, jadi makanan pokok, makanan pokok ada gambarnya seperti ini, lauk pauk, sayur mayur, buah, dan ada susu. Kalau kita bandingkan dengan gizi seimbang, di sini itu lebih lengkap lagi. Karena selain menunjukkan tentang makanan-makanan yang mesti dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan kita atau mendapatkan asupan gizi kita, di sini juga seperti yang saya paparkan sebelumnya, itu sudah menunjukkan bagaimana tentang pentingnya untuk melakukan aktivitas fisik, memantau berat badan, mencuci tangan, serta meminum air putih 8 gelas. Dan kalau kita lihat di sini lebih teliti bahwasanya ya mirip sih, ada makanan pokok yang di bagian bawah, artinya ini yang paling banyak kita konsumsi. Ya, jadi ini berurut dari bawah ke atas itu menunjukkan porsi yang kita konsumsi. Jadi yang paling banyak memang adalah makanan pokok, karena itu adalah sebagai sumber energi kita. Sumber energi itu ada kaitannya dengan hidup dan matinya sel dan hidup matinya individu itu. Yang berikutnya adalah ada sayuran, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada lauk pauk, baik itu nabati maupun hewani, dan yang paling puncak adanya pembatasan untuk makanan tertentu. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat ini kan sebenarnya mirip ya, ada sayur, mayur, buah, lauk pauk, makanan pokok untuk yang ini, yang buah dan lauk pauk. Tetapi yang membedakan di sini adalah kalau di 4 sehat 5 sempurna itu dia hanya menyampaikan saja bahwa mari kita mengonsumsi makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan. Tetapi belum menyampaikan berapa sih yang harus kita konsumsi. Karena jumlah yang kita konsumsi itu akan juga menentukan bagaimana kondisi kesehatan kita atau kondisi status gizi kita. Bisa jadi malah kekurangan ataupun malah kelebihan karena tidak tahu berapa yang harus dikonsumsi. Nah, di gizi seimbang kalau kita lihat di sini sudah ada tulisannya, sudah ada anjuran porsi yang sebaiknya dikonsumsi oleh setiap individu. Nah, di dalam pedoman gizi seimbang itu juga sudah disusun sedemikian rupa. Kalau ada teman-teman mau lihat silahkan di-download. Itu pedoman gizi seimbang untuk berbagai kelompok umur, mulai dari pada saat balita, ibu hamil, ibu menyusui, remaja, lansia, sudah ada beberapa anjuran-anjuran apa yang harus dilakukan oleh setiap kelompok umur tersebut karena berbeda kebutuhan pada setiap kelompok umur. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang berikutnya juga adalah kalau kita lihat di sini susu itu ditempatkan di tengah seperti ini yang menyatakan bahwa susu itu ketika dia dikonsumsi maka sempurnalah menu kita pada hari itu. Padahal setelah ditelisik lebih jauh lagi ya susu ini kan sumber protein, di mana sumber protein itu bukan hanya susu saja, tetapi ada juga sumber protein yang lain yang sebenarnya kita sudah bisa dapatkan di bahan lauk pauk ini, misalnya dari daging-dagingan, dari protein, dari telur dan seterusnya. Dan juga bahwasanya susu itu untuk saat ini ya merupakan sesuatu hal yang cukup mahal ya, tidak semua orang bisa menjangkaunya dibandingkan dengan telur. Itu merupakan sumber protein yang paling murah dibandingkan dengan susu, sehingga ya itu dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, harus dilakukan perubahan. Berikutnya ini lebih lengkapnya lagi kalau kita mau membandingkan apa perbedaan antara 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pada 4 sehat 5 sempurna, susunan makanannya itu memang terdiri dari 4 kelompok, tetapi belum tentu sehat. Kenapa? Karena ya sangat tergantung apakah porsi dan jenisnya itu sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi saya katakan bahwasannya di 4 sehat 5 sempurna itu hanya menyarankan saja untuk mengonsumsi makanan berdasarkan 4 kelompok itu. Ada lauk pauk, ada makanan pokok, ada sayur, ada dan buah. Itu itu memang betul, kita harus mengonsumsi itu, tetapi mengonsumsinya berapa banyak, jumlahnya berapa banyak, itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena kebutuhan saya misalnya dengan teman-teman itu berbeda, karena akan berbeda dari segi umur, aktivitas fisik, jenis kelamin, itu bisa berbeda. Nah, di pedoman gizi seimbang itu sudah diatur.
Sedangkan kalau 4 sehat 5 sempurna belum. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa susu itu bukan makanan sempurna seperti anggapan umum selama ini. Kenapa? Karena selama ini dikatakan, oh itu susu sempurna, sudah banyak sekali. Padahal kan kalau kita lihat susu itu adalah sebenarnya sebagai sumber protein dari hewani. Nah, sementara sumber protein yang lain kan banyak ya, selain dari susu itu bisa dari telur, bisa dari ikan ataupun daging-dagingan. Kemudian yang terakhir adalah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan gizi saat ini. Nah, bagaimana dengan gizi seimbang? Nah, kalau di gizi seimbang, jenis makanan dan proporsi itu sudah berbeda untuk setiap kelompok yang disesuaikan atau diseimbangkan dengan kebutuhan tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya kalau kita lihat di 4 sehat 5 sempurna tadi dia dipisahkan. Nah, pada gizi seimbang susu itu sudah ditempatkan dalam satu kelompok dengan sumber protein hewani lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak akan menjadikan sempurnanya menu kita pada hari itu. Nah, bahkan dari segi kualitas protein, telur itu dikenal lebih baik dibandingkan dengan susu karena daya cerna protein telur itu lebih tinggi daripada susu. Sehingga ya untuk mendapatkan protein, kalau memang belum cukup uangnya untuk membeli susu, sebaiknya membeli sumber protein dari telur saja, karena itu lebih murah. Kemudian yang berikutnya adalah menambahkan aktivitas fisik dan pentingnya konsumsi air putih dalam setiap hari. Tentunya yang mungkin terlupa di sini juga ditambahkan pentingnya untuk berperilaku hidup bersih, misalnya mencuci tangan sebelum makan dan seterusnya. Itu yang membedakan antara 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang, sehingga ya saat ini sudah diubah. Nah, mungkin kalau gizi seimbang ini belum terlalu lama kita juga dengar, padahal kalau kita lihat dari dalam hal historinya tadi, ternyata dari tahun 92 sebenarnya berdasarkan konferensi pangan internasional di Roma, Italia itu sudah mulai disepakati untuk menggaungkan itu. Tetapi ya saya juga kurang paham ya apa yang mendasari sehingga sampai saat ini gizi seimbang itu masih menjadi sesuatu hal yang belum semua orang paham. Tapi kalau ditanya tentang 4 sehat 5 sempurna itu sudah banyak yang mengetahui. Ya, terkait dengan itu tentunya itu menjadi tugas kita bersama untuk lebih memasyarakatkan lagi, menggaungkan lagi tentang gizi seimbang ini sehingga masyarakat betul-betul mengenal apa itu gizi seimbang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip gizi seimbang. Nah, di dalam prinsip gizi seimbang ini terdapat 4 pilar yang tadi sebenarnya sudah kita bahas pada saat membahas tentang membahas tentang definisi dari gizi seimbang. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan beragam, kemudian yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik, dan yang terakhir tentunya adalah mempertahankan dan memantau berat badan normal kita. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kenapa kemudian di dalam gizi seimbang itu mengharapkan kita itu mengonsumsi aneka ragam makanan? Ya, yang pertama adalah bahwasanya dalam dunia ini tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tidak ada misalnya buah apa gitu yang sudah lengkap di dalamnya, tidak ada, kecuali adalah ASI. Kenapa ASI? Ya nanti di bawah ini sudah ada penjelasannya. Jadi misalnya contohnya di sini adalah nasi. Nasi itu sangat baik sebagai sumber kalori kita, sebagai makanan pokok kita. Tetapi kalau kita lihat kandungan yang lainnya, itu miskin akan vitamin dan mineral. Miskin itu maksudnya dia kekurangan, dia kurang mengandung vitamin dan mineral. Begitupun dengan sayuran dan buah-buahan. Memang sayur dan buah itu kaya akan vitamin dan mineral, tetapi dia tidak ada kalori. Jadi kalau mau mendapatkan kalori dan protein, ya kita harus mengonsumsinya dari nasi ataupun dari lauk pauk dari hewani misalnya. Kemudian ikan ini sumber protein, tetapi dia sedikit kalori. Makanya kan kalau orang banyak makan ikan itu dia banyak protein yang dia dapat, tetapi tidak akan menimbulkan banyak kalori. Kalori itu dari makanan pokok itu, dari makanan pokok seperti
beras misalnya ataupun kentang. Ya. Nah, khusus untuk bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan, ini ASI tadi dikatakan kan kecuali ASI. Kecuali ASI itu karena ASI itu merupakan makanan tunggal sempurna yang bisa mencukupi kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta yang paling penting adalah sesuai dengan kondisi fisiologis pencernaan bayi-bayi. Jadi pada saat bayi berusia 0 sampai 6 bulan itu, maka kandungan zat gizi yang ada di dalam ASI itu dikatakan sempurna ataupun cocok untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Ya, jadi itu alasannya kenapa kita kita dianjurkan untuk mengkonsumsi aneka ragam makanan, karena tidak ada satupun makanan yang mengandung semua zat gizi yang kita butuhkan kecuali ASI. Kemudian yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Bahwasanya penyakit-penyakit infeksi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi secara langsung, terutama pada anak-anak. Di mana ketika seorang menderita penyakit infeksi, maka dia akan mengalami penurunan nafsu makan. Nah, penurunan nafsu makan inilah yang akan menyebabkan jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke tubuh itu berkurang. Karena kan kita memperoleh zat gizi itu kan dari makanan yang kita asup. Sementara ketika kita sakit, maka akan terjadi penurunan nafsu makan sehingga dia akan berkurang zat gizi yang kita konsumsi dalam sehari-hari. Nah, sebaliknya pada keadaan infeksi, tubuh kita itu kan membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk memenuhi peningkatan metabolisme. Jadi kan pada orang yang sakit mengalami infeksi misalnya panas, itu kan artinya panas itu menunjukkan adanya peningkatan metabolisme dalam tubuh. Nah, peningkatan metabolisme itu harus dibarengi dengan asupan zat gizi yang cukup, karena kalau tidak maka akan memperparah kondisinya. Nah, misalnya lagi pada orang yang menderita diare, berarti bisa saja dia akan mengalami kehilangan zat gizi dan cairan secara langsung yang akan memperburuk kondisinya. Jadi kan kalau orang diare itu kan akan mengalami proses defekasi ataupun proses pengeluaran BAB yang lebih sering. Nah, di situ kan bukan hanya kotoran yang keluar, tetapi bisa saja membawa beberapa zat gizi yang sebenarnya masih kita butuhkan untuk tubuh kita. Nah, kalau itu terus terjadi, maka itu akan semakin memperparah, bisa dehidrasi dan bisa status gizinya menjadi menurun, menjadi lebih kurus dan seterusnya. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku hidup bersih. Misalnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan. Ini yang saat ini sering digaungkan oleh pemerintah kita, bahwa kita harus rajin mencuci tangan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya, sekarang kalau dilihat di sini pada saat sebelum makan saja, bisa setelah makan ataupun setelah beraktivitas di luar rumah, itu terutama karena untuk mencegah penyebaran itu kita harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian untuk ibu-ibu yang menyusui, sebelum memberikan ASI kepada bayinya, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, karena itu juga penting terkait dengan penyakit-penyakit yang disebabkan karena penurunan dari faktor-faktor misalnya nyamuk ya. Kalau misalnya tidak disiapkan dengan baik, maka nyamuk itu bisa menurunkan beberapa kuman-kuman ke dalam makanan dan menyebabkan diare misalnya. Nah, kemudian setelah buang air besar dan buang air kecil, itu akan menghindarkan terkontaminasinya tangan dengan makanan dan makanan dari kuman penyakit, misalnya kuman penyakit tipus dan disentri. Kemudian yang berikutnya adalah menutup makanan yang disajikan, itu untuk menghindarkan lalat ya dan binatang lainnya. Kemudian selalu menutup hidung dan mulut bila bersin, apalagi sekarang ini kan ya kita diharapkan untuk menutup pakai masker ya ketika beraktivitas keluar rumah. Nah, itu diharapkan kita memakai masker. Nah, itu salah satunya adalah untuk mencegah penurunan penyakit itu. Karena ketika kita batuk, ketika kita bersin, maka kemungkinan dia akan membawa droplet itu akan membawa bakteri-bakteri ataupun kuman-kuman yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit bagi orang lain. Kemudian contoh yang lain adalah menggunakan alas kaki sehingga terhindar dari penyakit kecacat.
permasalahan penyakit kecacingan ini juga termasuk banyak terjadi, terutama pada anak-anak ya yang keluar rumah tidak pakai sendal. Kita tidak lihat ada ukuran cacing yang mungkin besar, ada juga yang ukuran kecil yang bisa masuk melalui pori-pori kulit anak kita, sehingga ya, itu akan menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit tertentu. Misalnya kalau dia menderita kecacingan akan berpengaruh terhadap asupan makannya, atau makanannya itu tidak akan diserap sempurna oleh tubuh kita karena zat gizi itu malah digunakan oleh cacing yang ada dalam tubuh. Yang ketiga adalah membiasakan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini seperti yang saya sampaikan tadi, meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga, di mana ini merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya energi di dalam tubuh kita. Jadi kan setiap hari kita itu kan makan ya, artinya ada asupan energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya tidak ada pengeluaran energi itu, maka energi yang kita konsumsi itu akan ditimbun dalam tubuh kita menjadi lemak. Nah, itulah yang menyebabkan berat badan kita akan bertambah. Nah, untuk menghindari itu maka perlu dilakukan adanya keseimbangan atau balance energi antara masuk yang input dengan outputnya. Nah, untuk menyeimbangkan itu maka perlu dilakukan aktivitas fisik, misalnya berolahraga ringan, menyapu, mengepel, membersihkan rumah, dan seterusnya. Paling tidak kita melakukan rebahan. Apalagi yang kondisi-kondisi sekarang ini di work from home ini memang seolah-olah membuat kita menjadi seperti malas gitu ya melakukan sesuatu karena sudah mungkin PW di tempat tidur, sudah nyaman, sehingga tidak melakukan banyak hal. Kita perlu hati-hati karena meskipun tinggal di rumah, kita dianjurkan untuk tetap melakukan aktivitas fisik apapun itu, yang kalau WHO itu menganjurkan minimal 20-30 menit ya per hari itu untuk melakukan aktivitas fisik. Kenapa? Karena dengan melakukan aktivitas fisik ini juga akan memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh kita, termasuk metabolisme zat gizi. Nah, aktivitas fisik ini juga berperan untuk menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kemudian yang prinsip yang keempat adalah mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, ini juga penting karena tadi yang saya sampaikan bahwasannya terkadang peningkatan berat badan itu kita tidak sadari, apalagi kalau sekarang ini dalam waktu 2 minggu pun kita sudah bisa mengalami peningkatan berat badan kalau itu betul-betul tidak dijaga. Sehingga ini dalam salah satu prinsip dari gizi seimbang ini adalah kita diharapkan untuk terus memantau. Jadi saya sampaikan bahwa untuk memantau itu paling tidak sekali sebulan. Ya, diharapkan kita memantau berat badan kita apakah naik atau turun. Nah, bagi orang dewasa, salah satu indikator untuk menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan dalam tubuhnya adalah berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Nah, indikator yang digunakan adalah dengan mengukur indeks massa tubuh. Kita teman-teman sudah pernah mendengarnya ya, saya mengulang kembali. Jadi untuk IMT itu, rumus menghitung IMT adalah berat badan dalam satuan kilogram itu dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter. Jadi kalau misalnya berat badannya 60, tinggi badannya 160 cm, maka 160 cm-nya itu dibagi dengan 100 menjadi 1,6. Berarti 60 dibagi dengan 1,6 pangkat 2 atau 1,6 kali 1,6. Silakan dihitung sendiri IMT Anda. Nah, kriterianya ini kalau berdasarkan pedoman gizi seimbang, di situ dikatakan kategorinya ada 5 kategori. Yang pertama adalah kurus tingkat berat, itu kalau nilai IMT hasil hitungnya tadi 60 dibagi 1,6 kali 1,6 itu kalau dia hasilnya kurang dari 17,0 maka dia kategori status gizinya adalah kurus tingkat berat. Kemudian ada kurus tingkat ringan kalau dia hasil perhitungan IMT-nya di rentang 17 sampai 18,5. Kemudian dia akan normal, status gizinya normal kalau nilainya itu lebih dari 18,5 sampai dengan 25. Kemudian gemuk tingkat ringan ini adalah overweight ataupun berat badan berlebih, itu kalau nilai IMT-nya itu lebih dari 25 sampai dengan 27, dan yang terakhir adalah gemuk tingkat
berat ataupun dikenal dengan obesitas kalau dia lebih dari 27. Jadi silakan teman-teman kalau mau mengetahui status gizinya dilihat lagi kembali, dihitung, ditentukan dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan kita. Kalau misalnya kita sudah normal, ya itu wajib dipertahankan. Apalagi kalau normalnya itu dia sudah mendekati 25, angka 25, jadi harus waspada karena peningkatan 1 kilogram saja berat badan kita itu sudah bisa bergeser ke cut-off point berikutnya. Nah, setelah kita membahas tentang 4 prinsip, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang 10 pesan gizi seimbang. Jadi dalam gizi seimbang itu juga ada 10 pesan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita diminta untuk mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Kenapa kemudian pesan yang pertama itu kita perlu mensyukuri aneka ragam makanan? Karena dengan bersyukur itu kan salah satu perilaku yang positif, salah satu pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena dengan berpikiran positif, itu kan akan mendorong hormon-hormon bahagia di dalam tubuh kita, salah satunya endorfin, untuk bermunculan. Dengan munculnya hormon endorfin ini, itu akan membuat imunitas tubuh kita itu menjadi lebih kuat. Makanya kan saat ini kita diharapkan untuk stay positif untuk di rumah, berpikiran yang sehat, berpikiran tidak stres, karena kalau stres itu malah hormon endorfin ini tidak bisa terbentuk. Nah, kalau kita misalnya bahagia, berpikiran positif, selalu bersyukur, maka hormon itu bisa muncul dan itu akan meningkatkan kekebalan tubuh kita untuk melawan virus-virus yang ada saat ini. Kemudian yang kedua adalah tentunya banyak makan sayur dan buah, dan cukup buah. Kenapa kemudian dikatakan kita banyak makan sayur dan cukup buah? Karena kalau kita lihat ternyata di beberapa buah-buahan tertentu itu banyak mengandung gula dibandingkan dengan sayur, sehingga ketika dia dikonsumsi berlebih juga itu juga dapat membahayakan buat tubuh kita dan bisa meningkatkan kalori lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita mengkonsumsi sayuran. Makanya kan kalau kita ingat di materi yang terakhir kemarin, sayur itu 3-4 porsi, sedangkan buah itu di bawahnya 2-3 porsi. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, karena protein itu adalah untuk pertumbuhan, terutama yang masih dalam masa pertumbuhan untuk pembentukan otot dan seterusnya. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, ini penting karena tadi sudah disampaikan tidak ada satupun makanan yang dikonsumsi yang mengandung semua jenis zat gizi. Kemudian batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak. Kalau kita lihat tadi tumpuk gizi seimbang yang paling atas itu ada 3 itu ya, dari gula, garam, dan minyak. Kemudian biasakan sarapan, karena sarapan ini juga akan membantu untuk mengontrol berat badan kita, sehingga kalau kita misalnya sarapan, kita tidak akan terlalu banyak makan pada siang hari ataupun pada sore hari. Dan membiasakan sarapan ini juga akan mendatangkan beberapa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lambung. Kemudian membiasakan minum air yang putih, yang cukup dan aman. Kemarin kita sudah membahas tentang fungsi-fungsi daripada air, termasuk mencegah konstipasi, dan juga tentunya dengan mencegah konstipasi itu akan mampu membantu penurunan berat badan. Kemudian yang ke-8 adalah membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Ini juga penting, jadi selain Anda membaca label kemasan pangan itu, selain membaca berapa harganya, yang dibaca, selain membaca halalnya, yang dibaca juga adalah kandungan gizi dan masa kadaluarsanya. Itu juga cukup penting, karena jangan sampai kemudian ketika Anda tidak membaca masa kadaluarsa, itu akan berakibat fatal buat kesehatan Anda. Kemudian yang ke-9 adalah cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Ini tadi sudah kita bahas. Dan yang terakhir adalah melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan. Jadi sebenarnya 4 prinsip tadi itu merupakan bagian dari 10 pesan ini. Jadi tadi itu dibuat menjadi 4 prinsip agar lebih mudah dipahami. Tetapi bahwasanya sebenarnya ada 10 pesan yang ingin disampaikan. Tetapi kalau mau dipilih di antara beberapa ini, ya itu yang disampaikan menjadi 4 prinsip.
Ini adalah gambar untuk piring makanku, sajian sekali makan. Jadi diharapkan sebenarnya pada saat kita makan, menyajikan makanan dalam piring kita, diharapkan komposisinya seperti ini nih. Makanan pokok itu seperti ini, ya. Kemudian kalau kita bagi ini piringnya menjadi makanan pokok, sayuran, buah, dan lauk pauk. Jadi makanan pokok itu mirip sebanding porsinya dengan sayuran, sedangkan lauk pauk dengan buah-buahan itu sama. Jadi lebih kecil dibandingkan makanan pokok dengan sayur-sayuran. Di sini sudah ada batasi gula, minyak, dan garam, kemudian perilaku untuk mencuci tangan sebelum makan, serta konsumsi air. Ini adalah anjuran konsumsi pangan per hari. Ini sesuai dengan yang ada di gambar ini. Kalau kita lihat makanan pokok itu 3-4 porsi, begitupun dengan sayur. Makanya tadi kalau kita lihat di gambar sajian piring makanku sekali makan itu, sama porsinya antara makanan pokok dengan sayur. Kemudian untuk buah dengan lauk pauk itu juga sama porsinya, 2-3 porsi. Dengan ini 2-4 porsi. Makanya kalau dia masih ingat ini dia sama antara lauk pauk dengan buah, makanan pokok dengan sayur itu sama porsinya. Kemudian ya ini untuk gula itu kurang lebih 4 sendok makan. Nah, kalau digramkan kurang lebih 50 gram gula yang sebaiknya kita konsumsi. Itu bukan hanya dari gula langsung ya, tetapi kalau misalnya kita terbiasa mengonsumsi minuman-minuman kemasan yang manis, tolong diperhatikan gulanya. Karena ada beberapa minuman kemasan itu yang kandungan gulanya itu bisa sudah sampai 20 gram. Nah, kalau itu saja kita minum 2 misalnya itu sudah hampir cukup. Dibandingkan dengan lagi yang lain-lain yang kita bisa dapatkan gula dari makanan yang lain, ya itu nanti bisa berlebih. Kemudian garam itu 1 sendok teh. 1 sendok teh itu ya bukan sendok makan ya, sendok yang lebih kecil lagi, dan minyak goreng itu sekitar 5 sendok makan. Nah, ini adalah beberapa contoh porsi untuk setiap kelompok makan. Kalau misalnya ditanya 1 porsi makanan pokok itu seberapa banyak? Nah, di sini sebenarnya di tahun 2014 itu pernah dilakukan sebuah survei konsumsi makanan individu oleh Badan Peneliti Balitbangkes Kemenkes RI. Di situ sebenarnya sudah lengkap. Kalau teman-teman mau melihat, silahkan mendownload itu, tapi saya cuma menunjukkan beberapa saja. Di situ ada foto-foto makanan yang menunjukkan bahwa ini 1 porsi makanan ini itu mengandung seperti ini beratnya. 1 porsi buah ini itu seperti ini beratnya. Silakan nanti dari situ karena saya tidak menunjukkan semua. Saya hanya memberikan contoh saja bahwa misalnya untuk nasi yang merupakan nasi makanan pokok kita, 1 porsinya itu setara dengan kurang lebih 100 gram. Tadi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi nasi itu kan makanan pokok itu kan 3-4 porsi. Artinya dalam 1 hari itu kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sekitar 300-400 gram nasi. Kalau kamu mau tahu 300 gram itu atau 100 gram itu seperti apa, nah ini gambarnya. 1 porsi besar 300 gram adalah A, ini nih. Jadi sebenarnya dalam 1 hari itu kita mengkonsumsi nasinya sebegini saja. Kalau dianjur 300 sampai dengan ditambah dengan 100 itu adalah ini. Jadi silakan nanti dilihat apakah konsumsi nasi kita itu masih berlebih atau cukup. Ya, silakan dibandingkan dengan ini. Ini adalah 100 gram, ini 200, ini 300. Tadi tidak dianjurkan 3-4 porsi saja. Kemudian untuk lauk pauk, dari sumber nabati misalnya untuk 1 porsi, kalau lauk pauk tadi kan 2-4 porsi ya. Nah, 1 porsi tempe misalnya itu setara dengan ini. 1 porsi tempe kurang lebih 50 gram. 50 gram itu adalah yang bagian B, yang ini. Ini. Di sini sebenarnya kalau kita perbesar, kalau Anda melihat gambarnya langsung ini bisa diperbesar berapa kurang lebih ketebalannya dan seterusnya. Tapi ya kurang lebih seperti inilah. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari ya kita mengonsumsi 2-4 porsi saja, bisa 2 pagi, 2 siang misalnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah kalau misalnya dia berupa ikan, ini ikan segar 1 porsinya itu setara dengan 40 gram. 40 gram itu adalah 1 ekor kecilnya seperti ini. Ini kan diharapkan tadi 2-4 porsi. Ya. Kemudian kalau 1 porsi sayuran, nah ini yang
Misalnya mungkin ya orang harus terbiasa makan sayur, kalau tidak terbiasa pasti mengatakan ini sangat banyak. Nah, satu porsi sayuran itu setara dengan satu gelas sayuran setelah dimasak dan ditiriskan. Nah, tahu seperti ini nih. Kalau kita lihat satu sendok sayur itu dia 15 gram, ini satu mangkoknya ini yang sudah ditiriskan di sini. Ini tidak full ya mangkoknya ya, tapi kalau sudah ditiriskan ini kurang lebih 100 gram. Ini yang dikatakan dia satu porsi. Dan inilah yang diharapkan untuk dikonsumsi setiap harinya. Ya, diharapkan dikonsumsi 3 sampai 4 porsi. Ya, jadi ini pagi, siang, malam 3 mangkok ini. Kemudian untuk buah-buahan diharapkan mengonsumsi tadi 2 sampai 3 porsi ya. Satu porsi buah itu setara dengan satu pisang Ambon ukuran sedang atau 50 gram. Nah, ini pisang Ambon ini kalau dia seperti ini pisangnya, ini agak besar memang ya. Dia itu 100 gram. Sehingga kalau misalnya kita dianjurkan untuk mengonsumsi 2 sampai 3 porsi per hari, ya kalau kita mengonsumsi ini satu saja itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan buah kita, karena ini 100 gram artinya ini dia sudah 2 porsi, karena satu porsi tadi kalau buah pisang itu setara dengan 50 gram, sementara ini 100 gram. Kemudian yang berikutnya ini adalah beberapa contoh pedoman gizi seimbang di beberapa negara. Untuk di Malaysia itu namanya piramida makanan Malaysia, kemudian ini di Cina ya, ini mirip-mirip juga dengan apa ini ya, kelenteng, pagoda gitu ya, tempat beribadahnya mereka. Kemudian ini di Jerman ya, kemudian ini adalah Amerika Serikat yang dinamakan dengan my plate seperti itu. Kalau kita di gizi tadi di Indonesia tadi sesuai dengan budaya lokal Indonesia ada tumpu. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi gizi seimbang ini. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan baik materi yang saya sampaikan, dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.